ciptaan yang baru. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu membuatku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembahmu, Yesus, ku puji. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita percaya hari ini saudara dan saya akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya selamat bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita. Sebelum dimulai, boleh Bapak Ibu membagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada kontak di telepon saudara, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara sudah diberkati. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya kita akan diberkati oleh firman Tuhan, diberikan kekuatan. Dan yang pertama-tama kita bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah dipisahkan dengan keadaan seperti ini. Kita akan menerima anugerah yang terbesar, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan pada kita. Kita akan sama-sama menyembah dan memuji. Oleh sebab itu persiapkanlah hati saudara, persiapkanlah Alkitab saudara. Kita percaya saudara dan saya hari ini akan dipulihkan imannya. Sebelum kita memulainya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Terima kasih ya Bapa. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup untuk memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Bapa, berkatilah Pastor Joshua Tubakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia. Siapapun saudara yang hari ini sakit, Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan beri kekuatan. Dan tidak ada yang mustahil bagi apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Dan kami bersyukur karena Engkau yang telah memilih setiap kami, menetapkan kami. Boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu Yesus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu.
Mari bersama-sama katakan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan Engkau kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Yesus, Engkau kudus. Mari bersama katakan, ku angkat pujian, ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian, ku angkat pujian bagi, katakan dalamnya kasih-Mu. Haleluya, haleluya, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Sama-sama angkat tangan, kita katakan, ku angkat pujian, dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat hati-Mu,
bersyukur, kami bersyukur. Kau yang mengasihi setiap kami, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Kau yang membawa kami pada kemuliaan, Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami. Roh Kudus bekerja bagi kami. Mari berkata-kata kepada Bapamu. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena korban darah Yesus, kita dapat berkata-kata dengan Bapa di surga. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Shikirama, ya Ralaba, 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 Shikirama, ya Ralaba. Ya Ralaba, ya Ralaba, ya Ralaba, Shikirama, ya Ralaba, ya Ralaba, ya kami kepadamu Tuhan, karena Engkaulah pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah segalanya, Yesus. Kau penghibur bagi setiap kami, Kau penyembuh bagi setiap kami. Tiada yang seperti kami bersyukur. Agung dan mulialah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, berfirman-Lah buat setiap kami. Kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, Holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb.
You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Holy, are you, Lord God Almighty. Where is the Lamb? Where is the Lamb? Amen. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui fellowship online yang telah Engkau sediakan bagi kami. Roh Kudus, berfirmanlah, Engkau yang berdiam di dalam kami, mengurapi kami, memenuhi kami. Kuduskan setiap kata kalimat perkataanku untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah setiap kami yang mendengar kabar baik ini mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih, dan mengenal Yesus Kristus yang telah berkorban memberikan tubuh dan darahnya, agar kami semua memperoleh hidup yang kekal, bahkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sembuhkan semua yang sakit, pulihkan semua yang luka, dan berkati kami semua. Beri aku kekuatan dan hikmat untuk menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah setiap kata kalimat menjadi berkat bagi semua yang mendengar yang bersama-sama kami di dalam fellowship online ini. Bapa yang menggerakkan jiwa untuk datang dan menetapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang memberi dampak bagi kehidupan keluarga, sesama, dan siapapun yang bersama-sama dengan mereka. Agar yang hari ini diberitakan benar-benar menjadi kehidupan bagi kami semua, memberkati, menyembuhkan, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah hikmat kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar dan memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama dengan iman katakan amin. Baik, tersenyum dengan sukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur karena hari ini kita akan bersama-sama mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan judul hari ini berhubungan dengan perkataan yang ada di dalam lidah bibir kita, tapi sesungguhnya kepada kita diberikan kuasa di dalam perkataan kita. Dan ini secara sederhana berhubungan dengan doa, tapi sebenarnya kehendak Bapa kita bukan menjadi orang-orang agamawi dan melakukan hal-hal ritual, tetapi kita menjadi anak-anaknya yang penuh kuasa di bumi, menerima anugerahnya yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita hidup di bumi seperti di surga. Dan judul yang diberikan kepada kita, Bapa memberikan kepada kita suatu judul, akan diperlihatkan di screen, judul itu kuasa dalam perkataanmu. Jadi di dalam perkataan saudara dan saya ada kuasa, ada otoritas. Sejak mulanya, sejak kejadian 1, Bapa berkehendak menjadikan manusia segambar serupa dengan dirinya. Dan Bapa adalah roh, Bapa bukan tubuh seperti kita yang tubuh dosa ini, bukan dari debu tanah. Bapa adalah roh, tapi Dia katakan, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa berhubungan dengan kerajaan. Dan di dalam kejadian 1 diberi contoh bagaimana kepada dunia yang gelap, bumi yang gelap, Tuhan berkata jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kehendak Bapa sejak mulanya di dalam perkataan manusia ada kuasa yang besar. Dan inilah yang akan kita pahami secara praktis hari ini, sehingga kita boleh bersyukur bahwa di masa sekarang seperti ini, di mana setiap kita sedang menghadapi kenyataan bahwa kita telah memasuki satu kehidupan yang telah berubah, dan banyak orang ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran, ada banyak orang yang hidupnya menjadi apatis, acuh tak acuh tentang masa depan,
Tapi kepada kita justru hari ini kita diberikan pengharapan bahwa Tuhan merancangkan yang indah bagi kita untuk memperoleh damai sejahtera. Nah di dalam teks 1 Korintus pada pasal 4 ayat yang ke-20, kita bisa memahami sehubungan dengan hal ini. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pada pasal 4 ayat yang ke-20, demikian firman-Nya. Pastor Sebab Berti akan kerajaan baca. Bapa bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi Bapa berkehendak bahwa di dalam perkataan kita kuasa kerajaannya dinyatakan. Bapa berkehendak di dalam perkataan kita kuasa kerajaannya dinyatakan. Karena sejak mulanya Bapa bukan menjadikan kita supaya menjadi orang yang beragama, tetapi menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam kuasanya. Itu sebabnya kata-kata ini tidak bisa dilepaskan dari kasih. Jadi bukan berbicara tentang kuasa, ngusir setan, nyembuhkan orang sakit saja, tapi kasih. Karena kerajaan datang ke dunia ini karena kasih Bapa yang besar. Kerajaan datang ke dunia ini karena Bapa mengasihi kita. Karena dunia ini ada di bawah kuasa kerajaan si jahat, kuasa kerajaan kegelapan. Bapa datang membawa terangnya, membawa kasihnya supaya kita dibebaskan dari kuasa kegelapan ini. Itu sebabnya Bapa mau kasih tahu bahwa di dalam kerajaan perkataannya berkuasa. Di dalam teks-teks perjanjian lama sangat banyak dinyatakan bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang Bapa ucapkan tidak bisa kembali. Yesaya menulisnya bahwa itu seperti hujan yang turun dari langit. Seperti salju yang turun. Dan ketika turun untuk mengairi dan menyuburkan dan menumbuhkan. Jadi benar-benar ketika turun datangnya dari atas hanya untuk memberkati. Tidak ada kutuk di situ. Dan dikatakan bahwa firman itu akan datang dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Supaya hari ini kita pahami ada di dalam mulut kita perkataan-perkataan yang Bapa taruh menurut kehendaknya. Karena kerajaannya tugasnya menyatakan kehendak Bapa. Di dalam kerajaan surga orang bisa lihat apa yang punya kerajaan, kehendak Bapa yang punya kerajaan dinyatakan. Sama seperti kalau kamu atau saya pergi ke sebuah showroom mobil dengan merek tertentu, di showroom itu hanya ada merek itu. Hanya ada kemuliaan merek itu. Demikian juga di dalam kerajaan Bapa hanya ada kemuliaannya Bapa. Kemuliaannya Bapa bukan karena kita dapat berbuat, tapi Dia dapat melakukannya. Itu sebabnya kemuliaan Bapa sering berhubungan dengan ketidakmampuan kita. Ketika Bapa menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel di padang gurun, Tuhan kasih tahu di padang gurun yang tidak ada kehidupan, mereka hidup. Di padang gurun yang tidak ada makanan, mereka dapat makan setiap hari. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel, ketika mereka keluar dari padang gurun, keluar dari perbudakan untuk masuk ke padang gurun, ditulis dengan jelas semua dari suku-suku mereka. Kenapa ditulis semua dari suku-suku mereka? Karena kasih tahu mereka turun-temurun adalah budak. Ratusan tahun adalah budak. Jadi ada dari mereka mungkin nenek-nenek yang udah sakit tulangnya. Udah lemah kakinya. Ada orang-orang berumur yang sudah tidak punya kemampuan. Tapi ditulis di kitab Mazmur dengan jelas. Tidak ada satupun dari suku-suku mereka yang lemah kakinya. Yang feeble, yang lemah. Yang terpelecok. Kenapa? Tuhan beri kekuatan yang baru. Instan dalam sehari. Dalam sehari artinya dalam semalam. Dalam perubahan waktu dari malam. Mereka masuk pagi hari mereka berjalan. Mereka melihat ada kekuatan yang baru. Jadi di dalam perjalanan di padang gurun benar-benar bukan kekuatan dari mereka dan kekuatan dari Tuhan. Sebelumnya Tuhan apa? Berfirman. Dan ketika mereka menerima dengan percaya, itu terjadi. Yang pertama, di dalam mulut kita Tuhan taruh perkataan-perkataan firman yang besar kuasanya karena kamu dan saya percaya. Coba bilang ke kiri kanan kamu kalau ada orang di sana atau ada keluargamu, katakan, percayakah kamu akan hal itu? Ya, percayakah kamu akan hal itu? Di mulutmu ada kuasa yang besar. Dan kuasa itu adalah firman yang ditaruh di dalam kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mengajar tentang benih firman, di dalam Markus pada pasal 4, dikatakan ada seorang yang keluar menabur benih. Di pasal
4 kitab Markus pada ayat yang ke-13 dikatakan, kalau kamu nggak tahu tentang perumpamaan ini, bagaimana kamu bisa tahu perumpamaan yang lain? Untuk kasih tahu bahwa perumpamaan tentang penabur benih ini sangat besar kuasanya, sangat besar dampaknya. Dan di ayat yang ke-14 dikasih tahu bahwa benih yang ditabur itu adalah firman. Kemudian di ayat 26 kalau kamu pernah baca, dia kemudian katakan tentang hal kerajaan surga. Jadi di dalam Markus 4 dia mulai dari seorang yang keluar menabur benih, kemudian benih itu adalah firman. Di ayat yang ke-26 dia katakan hal kerajaan surga. Untuk kasih tahu bahwa kerajaan surga itu tentang benih dari surga yang ditabur oleh Bapa, dan benih itu sebenarnya Yesus sendiri. Dan ketika Yesus yang ditabur, firman itu ditabur, dikatakan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang keras, ada yang jatuh di semak-semak. Dan diberitahu di situ bahwa seolah-olah itu adalah gambaran, tanah itu adalah gambaran hati manusia, di mana berbagai macam jenis hati yang menyebabkan bagaimana benih itu tumbuh. Tapi sebenarnya mau digambarkan bukan tentang jenis hatinya. Yang digambarkan Tuhan mau kasih tahu bahwa benih itu berkuasa untuk bertumbuh. Benih itu berkuasa untuk bertumbuh. Dan ketika dia bertumbuh ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100, tergantung bagaimana orang percaya. Kemudian di dalam Markus 4 ayat yang ke-24, kalau kita perhatikan mari kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat yang ke-24, Pastor Berti akan baca, demikian firman-Nya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Perhatikan, dikatakan camkanlah apa yang kamu dengar. Intonasinya begitu, camkanlah apa yang kamu dengar. Apa yang kamu dengar, camkan. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur apa yang kamu dengar, seperti itu kamu akan terima. Camkan apa yang kamu dengar. Itu sebabnya ketika dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, dan pendengaran akan firman Kristus itu berhubungan dengan apa yang kamu dengar, Tuhan katakan camkan apa yang kamu dengar. Di dalam Lukas pada pasal 8 ayat yang ke-18, Lukas menulis dari sudut pandang yang berbeda. Lukas mengatakan begini, Lukas 8 ayat yang ke-18. Demikian ditulis, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Konteksnya sama. Kalau bisa disusun secara paralel, kita bisa lihat di screen. Yang satu di Markus 4 dikatakan camkan apa yang kamu dengar. Di Lukas 8 perhatikan cara kamu mendengar. Apa yang saya sampaikan, saya bisa sampaikan dengan berkata begini, camkanlah apa yang kamu dengar. Tapi saya bisa sampaikan dengan camkanlah apa yang kamu dengar. Caranya berbeda. Kenapa cara yang kedua berbeda? Karena di situ ada kesungguhan. Ketika kamu mengatakan sembuh dengan cara yang biasa, dengan kamu katakan sembuh, berbeda caranya. Nah Tuhan mau kasih tahu, ukuran, kalau kamu mengukurnya, itu hal biasa, akan terjadi biasa seperti kamu. Kalau kamu katakan itu hal yang luar biasa, akan luar biasa terjadi dalam hidup kamu. Kalau kamu katakan itu biasa-biasa saja, semua sensori motorik tubuh kita, semua saraf-saraf kita, semua biochemical di otak kita biasa saja. Tapi kalau kita exciting, kita percaya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh, aku pasti diberkati. Janji Tuhan pasti genap. Firman Tuhan itu hidup, dia benar-benar hidup. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil Yeremia. Yeremia ini suka disebut sebagai nabi yang meratap, weeping prophet. Dia nabi yang meratap, yang menangis. Makanya di dalam tulisan yang lain ada tulisan namanya ratapan, itu tulisannya dia. Karena nabi ini meratap menangis. Karena di dalam panggilannya pun dia seperti dipaksa Tuhan untuk menjadi orang yang disuruh memberitakan berita yang sebenarnya dia sendiri merasa tidak sanggup untuk mengatakannya. Dan Tuhan katakan kepada kamu akan diberi otoritas untuk mencabut, merobohkan, membangun. Nah di dalam Yeremia 1 ayat 11-12 ketika Yeremia dipanggil, pertama kali Yeremia dikasih penglihatan. Mari kita buka Yeremia pada pasal 1 ayatnya yang ke 11-12. Kita akan baca di sana.
Demikian firman-Nya. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon batang. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jadi Tuhan tanya, kamu lihat apa? Aku melihat sebatang, di ayatnya yang ke-11, tolong perlihatkan di screen, dikasih lihat apa di situ. Aku melihat sebatang dahan pohon badam. Kemudian di ayat 12 dikatakan demikian, baik penglihatanmu, betul yang kamu lihat. Sebab aku apa? Siap sedia, ready, siap sedia. Untuk apa? Melaksanakan firman-Ku. Jadi ketika saudara mengucapkan firman, tadi kita sudah bahas, kita sudah baca juga. Kerajaan Bapa bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Bapa terdiri dari kuasa. Dan kalau kita berbicara kerajaan tidak bisa dibebaskan dari kasih. Itu sebabnya ketika kita mengatakan, kita bukan hanya mengatakan sekedar usir setan sembuh. Kita bukan lagi mau pamer kekuasaan, kita mau menyatakan kasihnya Bapa. Dengan bahasa yang lain, ketika kamu mengusir setan, kamu menyembuhkan orang sakit, kamu mengatakan berkat bagi anakmu, kamu mengatakan segala sesuatu yang kau butuhkan karena iman. Jangan dibebaskan dari sekedar, jangan dibebaskan dari kasih Bapa yang besar. Itu bukan sekedar pemenuhan kebutuhan dan kuasa untuk bisa menyatakan bahwa perkataan kita penuh kuasa untuk terjadi. Di dalam itu ada firman. Dan firman Tuhan dia katakan, aku siap sedia melakukan firman karena kasihnya. Bapa sangat mengasihi kamu. Dengan bahasa yang lain, Bapa gak mau kamu sakit, katakan amin untuk itu. Bapa gak mau kamu menderita lapar, susah, anak-anakmu menderita, anak-anakku, Bapa gak mau. Itu sebabnya ketika Bapa memberi firman-Nya, dia memberi Yesus, dia memberi benih yang dahsyat itu. Yang dia beri adalah kasih-Nya, hal kerajaan surga. Untuk kasih tahu kasih itu gak dianggap, kasih itu gak dianggap penting, gak esensial. Tidak terlalu penting banget lah ngomongin kayak gituan zaman sekarang. Tapi justru itulah yang akan bertumbuh menjadi besar. Dan akan berbuah, karena di dalamnya ada kehidupan. Bukan sekedar ada mujizat. Surprise kalau kita mau pahami mujizat yang Yesus kerjakan selama hidup itu dia kerjakan sebelum salib. Justru kuasa yang terbesar itu salib. Di situ bukan tentang mujizat, tentang dia dihina, dihancurkan, digamparin, ditombak, nggak ngelawan. Untuk apa? Kasih tahu kasihnya lebih besar. Karena dia mau menaruh perkataan yang besar di dalam mulutmu, besar kuasanya supaya orang bisa mengenal kasih itu. Supaya orang bisa melihat Bapa yang adalah kasih itu. Jadi ada perkataan yang penuh kuasa di dalam mulutmu karena di dalammu ada kasih Bapa yang akan disampaikan. Kamu tidak akan mengatakan sembuh kepada orang hanya karena sekedar kuasa. Dan Tuhan akan kasih buat apa? Makanya banyak orang yang kadang-kadang suka tanya sama saya, Pak kenapa saya? Why me? Saya suka bercandai juga, why not you? Kenapa enggak kamu? Emang apa bedanya? Tapi kalau kasih is different. Tuhan mau melakukan karena dia mengenal kasih, mengenal Bapa yang adalah kasih. Supaya hari ini kalau kamu berdoa, mengatakan perkataan-perkataan yang besar kuasanya, bukan sekedar kamu dan saya butuh. Tapi karena kamu percaya, kasih Bapa mau dinyatakan. Kerajaan Tuhan mau hadir. Kuasa penebusannya Yesus mau dinyatakan. Dan itu isinya darah, itu isinya salib. Untuk kasih tahu yang jahat tidak berlaku lagi. Penyakit tidak berlaku lagi. Kutuk tidak berlaku lagi. Di dalam mulutmu ada perkataan yang besar kuasanya. Karena ada kasih Bapa di situ, ada Yesus di situ. Supaya hari ini yang pertama tanamkan di dalam dirimu. Kerajaan Bapa bukan terdiri dari perkataan. Ketika kau mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh otoritas, penuh kuasa. Karena di dalamnya Bapa mau menyatakan kasih. Dan saya percaya hari ini kita semua diberkati, yang sakit semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di rumah saya, di lingkungan rumah saya ada seorang penjaga keamanan yang istrinya sakit. Jadi saya kasih minyak zaitun, siapa namanya saya bilang saya doain kasih minyak zaitun. Balur istri kamu pasti sembuh. Berapa minggu kemudian saya tanya gimana, dia bilang tambah parah Pak. Saya bilang sama dia, saya datang ke rumahmu.
Bedanya minyak itu datang dengan saya datang kenapa? Minyak itu sekedar saya berdoa dia sembuh. Tapi ketika saya datang, saya tidak bisa datang tanpa menyebut Yesus yang mengampuni dosa. Jadi waktu saya datang, saya ngomong, Yesus mengampuni dosamu. Surprise, mereka bisa nangis dengar perkataan itu. Bukan karena perkataan saya penuh kuasa, tapi kasih Yesus yang berkuasa menjamah mereka. Dan habis itu saya cuma jamah balur dengan minyak. Dia udah berhari-hari gak bisa makan. Dia bilang kau makan bubur ayam nanti. Surprise. Dia udah gak bisa jalan, udah gak ada tenaga, udah kurus, perutnya membesar. Dan hari ini dia udah jalan, perutnya udah kempes, udah bisa makan. Kalau mau dijumlahin, sudah sembuh. Karena kasih Bapa di surga. Haleluya. Dan kasih itu diberikan bukan karena kita Kristen. Kasih itu diberikan kepada semua karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini. Mulai hari ini percayalah bahwa ada kasih, ada kuasa, ada kerajaan di dalam setiap perkataanmu. Boleh kita katakan amin untuk hal itu? Ayo kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, di dalam Yeremia pada pasal 29, ayat yang ke-11 dan 12. Ayat 11 ini sering dikutip dan jarang ayat 12 ini dibahas sebagai kaitannya. Tapi kita mau bahas hari ini karena inilah kehendak Bapa. Ini adalah rancangannya Bapa. Di dalam mulutmu, di dalam mulutku ada perkataan yang besar kuasanya karena ini kehendak Bapa sejak mulanya. Dikatakan demikian. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini bersama-sama mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 2 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Ulang lagi Pak ayat 12-nya Pastor Berti, 2 ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kata berdoa di situ menggunakan kata jika kamu datang membawa kayak suatu daftar kebutuhan, supplication, dengan hati yang rendah, artinya rendah hati, dan dengan kesadaran bahwa Tuhan itu dahsyat, maha besar. Jadi ada unsur pengagungan dengan pemahaman begini. Ketika kita doa minta mujizat, kita bukan sekedar minta karena kita butuh, tapi kita minta karena kita mengagungkan Tuhan. Konsepnya begitu. Dan dikatakan karena ada padaku rancangan, dan rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan ada satu rancangannya. Rancangan damai sejahtera. Ayat 12-nya, apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mendengar. Jadi di dalam konsep yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa rancangan damai sejahtera itu, ujung daripada rancangan damai sejahtera adalah kamu doamu dijawab. Katakan amin untuk itu. Karena ketika kamu doa, saya doamu dijawab, artinya kuasa sorga bisa interupsi, bisa interfere, bisa masuk ke dalam kehidupan kita di bumi. Karena tidak ada permasalahan di bumi yang membuat sorga terancam. Saya ulangi, tidak ada permasalahan dan kasus di bumi yang membuat sorga terancam. Nggak ada. Itu sebabnya ketika kita di bumi bisa memperoleh akses untuk menerima kuasa sorgawi, di bumi ada damai sejahtera. Itulah damai sejahtera. Bukan karena kamu banyak uang. Banyak uang bisa takut dan khawatir tentang hal yang lain. Tapi kalau kamu tahu ada kuasa sorga yang menyertaimu, besertamu, menjamin kamu bicara, doa apa saja diberi, you have peace, ada damai sejahtera. Dan ini adalah rancangannya Tuhan. Itu sebabnya Bapa mau kita mengerti bahwa doa itu bukan sekedar doa, tetapi apakah kamu percaya bahwa Dia yang kepadanya kamu berdoa sangat mengasihi kamu. Makanya di dalam kitab Markus pada pasal yang ke-11, Tuhan mengatakan percayalah kepada Bapa. Baru dikatakan
Barang siapa berkata kepada gunung, dia tidak menggunakan kata berdoa, berkata ke gunung. Asal saja dia tidak bimbang hatinya, namun percaya bahwa apa yang dikatakan akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau kita pernah lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, pada ayat 1, di situ dikisahkan bagaimana yaitu Nabi Tuhan, dia berasal dari Tisbe Gilead, kita akan baca teksnya. Dia berkata bahwa demi Tuhan Bapa Israel yang aku layani. Mari kita baca, Pastor Berti. 2, ya. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi berkatalah Elia, tidak dikatakan berdoa, berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead, disebut orang Tisbe. Konsep Tuhan buat saudara dan saya, buat kita adalah warga kerajaan surga. Katakan amin untuk itu. Apa yang sedang saya sampaikan bukan message dari saya berasal dari suku mana, tapi berasal dari surga, berasal dari Bapa Surgawi. Dikatakan di dalam surat Raja-Raja itu, 1 Raja-Raja 17, Elia bukan berdoa, dia berkata. Dan dia berkata, ketika dia berkata, tolong diperlihatkan teksnya, dikasih tahu itu demi Tuhan, Bapa Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, di dalam teks ini kalau kamu punya Alkitab bisa lihat catatan kakinya, ini dikutip di Yakobus 5 pada ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 menulis demikian. Mari pastor baca. Yakobus 5 ayat 17. 2, iya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi dikatakan Elia bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam rujukannya 1 Raja-Raja 17, Elia tidak berdoa, Elia berkata. Jadi kesungguhan itu ada di mana? Kesungguhan itu bukan di dalam doanya. Kesungguhan itu di dalam kata demi Tuhan, Bapa Israel yang aku layani. Supaya kita pahami bahwa kehendak Bapa engkau dan aku menerima jawaban doa karena dia jamin ada nama yang berkuasa yang telah diberikan kepada kita. Dan nama itu adalah nama Yesus. Haleluya. Itu sebabnya setiap kata yang kita ucapkan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus katakan percaya. Bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Kita telah menerimanya bukan karena kita telah menerima physically, tapi kita telah menerima di dalam Yesus. Jadi kalau Elia yang belum mengenal darah Yesus, yang belum memperoleh kuasa penebusan, dia berkata dan itu dirujuk di kitab Yakobus sebagai doa orang percaya. Hari ini percayalah. Ketika kamu berkata, bukan karena perkataan kamu atau saya penuh kuasa, tapi karena di dalam nama Yesus dengan bahasa yang lebih sederhana praktisnya. Mungkin tidak semua orang juga doa kayak saya, kalau berdoa nggak tahu malu, saya doa teriak-teriak aja. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang doanya sangat lembut. Tapi kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus, doamu pasti digenapi. Dan bisa bergerak sampai turun-temurun. Bergerak sampai ke anak cucu doa itu. Itu sebabnya di dalam konteks kitab Yesaya dikatakan kamu akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Berbicara keturunan masa zaman dulu. Jadi kalau ada kutuk keturunan yang berjalan menjalani kehidupan kita, kutuk itu diputuskan dan tidak berlaku lagi, dan mulai kehidupan kita sampai keturunan akan datang ada berkat dari Tuhan. Supaya yang kedua, kita harus memahami sungguh-sungguh. Kenapa dikatakan camkan apa yang kamu dengar, perhatikan cara kamu mendengar. Bahkan kalau kita mau baca di dalam kitab Efesus pasal 6 tentang peperangan rohani. Paulus menulis demikian di dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Mari kita baca ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Bapa. Pedang roh yaitu apa? Firman Bapa. Ayat 18, demikian firman-Nya ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Titik. Dalam segala doa dan permohonan. Jadi ketika dia berdoa itu seperti pedang. Pedang roh. Jadi makanya kenapa ketika berdoa disebut peperangan roh. Karena ketika kita berbicara pedang roh itu berhubungan dengan firman. Jadi ketika kita berbicara kehendak Bapa, Bapa berkehendak, inilah rancangannya. Apabila kamu berdoa kepadaku, kamu akan
Tuhan akan menjawab. Karena doa yang sebenarnya adalah bukan doa tentang Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu saja. Tapi terutama berdoa supaya kehendak Bapa digenapi. Dengan bahasa yang lain, mendoakan supaya firman Bapa digenapi. Kita ada buku Grace Prayer. Ada buku Grace Prayer. Di dalam buku ini adalah tuntunan doa yang disusun berdasarkan doa Bapa kami. Dan di dalamnya adalah ayat-ayat firman yang disusun sebagai doa. Sehingga ketika orang membaca Grace Prayer sebenarnya dia sedang membaca firman, sedang mengatakan firman. Dia sedang mau mengatakan bahwa ada kuasa Tuhan mau dinyatakan. Itulah yang digenapi di dalam kitab Yeremia. Apa yang kamu lihat Yeremia? Sebatang buah pohon bata, sebatang pohon badam. Tuhan katakan betul. Sebab aku siap sedia melakukannya. Jadi ketika kau berdoa, menyatakan firman, menyatakan kehendak Tuhan. Itu seperti malaikat siap siaga untuk melakukan apa yang kamu katakan. Yang kedua, inilah kehendak Bapa. Ketika kamu berdoa, kau bukan sekedar berdoa. Kamu sedang menyatakan kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya jangan pisahkan kebutuhanmu dengan kehendak Bapa. Kalau saya ngomong tentang berkat, orang bilang, oh ini ngajarin berkat hidup berkelimpahan. Kalau hidup berkelimpahan itu dilepaskan dari pengorbanan Yesus, itu menjadi materialistis. Tapi kalau saya mengatakan kamu diberkati karena saya tahu ada Yesus yang udah mati berdarah-darah. Hancur tubuhnya, digantung, dihina, diludahin. Supaya kutuk, penyakit dan penderitaan kita ditanggung. Maka ketika saya mengatakan hidupmu diberkati berkelimpahan. Karena saya tahu kasih yang sudah diberikan di kayu salib harus digenapi kepadamu. Karena inilah kehendak Bapa bagiku. Haleluya. Diberkatilah kamu kalau kamu percaya. Yang ketiga, Yesus Bapa kita, Tuhan kita mau mengerjakan pekerjaannya di bumi. Yesus di surga, kita di bumi. Tapi sejak awal dia mau anak-anaknya berkuasa di bumi. Ketika di dalam Matius pada pasal yang ke-20, Matius pada pasal akhir 28 ya. Ayat yang ke-18, dia mendekati murid menyembah dia. Beberapa ragu-ragu, kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka dan Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baru Tuhan Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu Tuhan berbicara tentang bagaimana murid memuridkan. Dan ketika murid memuridkan, dikatakan karena itu, karena apa? Karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus di sorga dan di bumi. Supaya kita memahami, Yesus kemudian terangkat ke surga, tapi kita yang dimuridkan ada di bumi. Tapi Tuhan mau kasih tahu, melalui hidup kita dia mau mengerjakan pekerjaannya melalui kehidupan kita. Sehingga Bapa dipermuliakan di dalam anak. Siapa anak? Yesus Kristus. Karena kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus supaya kehendak Bapa, firman Bapa digenapi. Jadi kayak Tuhan mau, kayak Tuhan Yesus mau kasih tahu, Bapa lihat, mereka berdoa kehendakmu. Yesus akan kerjakan karena itu adalah kehendak Bapa. Dan Bapa akan dimuliakan di dalam Yesus. Karena Yesus mau kasih tahu kepada Bapa, Bapa lihat kehendakmu sekarang sudah ada di bumi. Firmanmu sekarang hidup di bumi. Kuasamu sekarang ada di bumi. Supaya kalau kita berdoa kita ngerti bahwa kita bukan sekedar berdoa butuh uang, bukan. Tapi kita mau kasih tahu bahwa apa yang ada di bumi tidak lagi berkuasa di bawah kekuasaan si jahat. Tapi kuasa Bapa di sorga berkuasa di bumi. Karena engkau dan aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat. Haleluya. Itu sebabnya tidak ada satupun doamu yang batal gagal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Walaupun aminnya kecil banget. Katakan amin. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 12-13, dan ini adalah bagian terakhir dan kita akan tutup session ini. Dan berkatilah kamu, dikatakan demikian, mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Titik, kemudian perhatikan, sebab aku pergi kepada Bapa, titik koma. Ayat yang ke-13 bersama-sama Pak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, koma, aku, Yesus, akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Artinya apa? Bagi orang lain cuman doa.
nggak ada kerjaan. Tapi bagi Yesus doa itu adalah pekerjaanmu, pekerjaanku. Karena ketika kamu dan saya berdoa, kamu sama saja mengatakan, ya Yesus inilah saatnya engkau bekerja. Di masa seperti sekarang ini, di masa pandemi, di masa kesusahan ini, banyak orang kehilangan pekerjaan dan pengharapan. Kalau kamu dan saya cerdas secara iman, pada saat sudah tidak ada pekerjaan, itulah saatnya kau bekerja secara spiritual. Kamu mengatakan kepada Bapa untuk semua yang kamu perlu. Dan izinkan oleh kuasa Roh Kudus, Yesus akan mengerjakannya bagimu. Itu sebabnya Paulus kemudian berdoa dan dia mengatakan demikian. Di dalam Efesus pada pasal 3 ayat 20, dia katakan aku berdoa supaya mereka mengenal kasih yang tidak terukur itu. Dan dia katakan bahwa ada kuasa yang bekerja. Efesus 3 ayat 20 kita baca sebagai ayat penutup. Dikatakan demikian bersama-sama, 2 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah, siapa dia? Bapa. Yang dapat melakukan jauh lebih apa? Lebih banyak dari apa yang kita doakan atau apa? Pikirkan. Seperti apa yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Supaya kalau hari ini kamu percaya oleh darah Yesus kamu telah ditebus, saya telah ditebus. Kita telah menerima tubuh dan darahnya sehingga kita percaya kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus Kristus. Hari ini bersukacitalah. Karena di dalam perkataanmu ada kuasa yang besar. Ada kasihnya, ada kerajaannya. Jangan pernah takut lagi. Jangan pernah bimbang. Ketika berdoa, berdoalah bukan karena engkau membutuhkan segala sesuatu saja. Berdoalah untuk menyatakan kehendak Bapa. Yesus mati supaya engkau dan aku hidup. Yesus disalib supaya engkau dan aku dimerdekakan, dibebaskan dari segala kutuk dosa. Yesus dihancurkan supaya kita pulih. Yesus mencurahkan darah supaya kita memperoleh penebusan. Kita bukan lagi orang-orang yang hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Kita orang-orang hidup di dalam kasih karunia Kristus. Bahkan Yesus telah menderita. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakitmu telah sembuh. Dia direndahkan supaya kita dimuliakan. Dia menjadi hamba yang harus mati menderita di atas kayu salib. Supaya kita menjadi anak yang dikasihi. Dan sebagai anak kita sekarang dimuridkan untuk mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih. Dan kita boleh bersyukur. Karena hari ini penyakitmu sembuh, lukamu pulih dan kamu diberkati. Aku berdoa setiap kata kalimat yang kamu dan saya ucapkan di dalam nama Yesus Kristus. Yesus sendiri akan mengerjakan. Dan apa yang kita ucapkan kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Karena kita percaya semuanya akan digenapi. Di bumi sempurna dan segera seperti di surga. Haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Yesus Kristus karena kasih-Nya yang besar. Bersama-sama dengan sukacita katakan, amin. Shalom. Baik, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua dan kita semua sehat-sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan memberi persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Amin. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Dan inilah anugerah yang Bapa berikan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dia katakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Dan di dalam pengajaran terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, artinya menerima tubuh dan darah Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Maka kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi, kita mau berdoa hari ini terutama ada keselamatan, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Bapa. Karena itulah kekayaan kita yang sesungguhnya dan kekayaan Bapa di surga. Sembuhlah dari penyakitmu, pulihlah dari semua masalah jiwamu, dan diberkatilah kita semua. Mari kita angkat roti ini. Kita bersyukur mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Tuhan Yesus yang telah mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Kita bersyukur kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Percayalah kita telah dibenarkan, disucikan untuk menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sembuh hari ini. Siapapun yang sakit imani ketika kita menerima tubuh Yesus, kita menerima kesembuhannya. Penyakit kita sembuh hari ini. Tubuh kita, organ tubuh kita, peredaran darah kita, saraf-saraf kita, tulang-tulang kita, seluruh fungsi organ tubuh kita kembali normal sempurna. Dan kita sekarang menerima anugerah kuasa Roh Kudus yang hidup, menuntun, memimpin, membimbing kita di dalam kebenaran untuk memuliakan Bapa di surga. Dan percayalah sesuai firman-Nya di atas kayu salib, tetelestai, semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Kita memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dan menerima jaminan keselamatan yang kekal. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang mengajar murid-murid berdoa Bapa kami, di mana Tuhan Yesus mengatakan dan mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Kata berilah makanan dan ampuni diberi kata sambung dan tanpa koma. Untuk berikan pemahaman, kita diajar untuk minta makanan yang dapat memberikan pengampunan. Dan makanan apa yang dapat memberi pengampunan? Selain tubuh dan darahnya. Itu sebabnya ketika dia mengangkat cawan dan mengatakan inilah darah Yesus. Dia katakan inilah darah perjanjian baru yang mengampuni segala dosa kita. Maka kita angkat cawan ini dengan iman. Kita adalah warga kerajaan Bapa, warga kerajaan surga, anak-anak yang dikasihi, murid-murid Tuhan Yesus. Imani di mulut kita ada perkataan yang besar kuasanya. Karena kita telah dibayar oleh darahnya. Tebus menjadi miliknya. Mari kita mengingat akan kasih Bapa yang besar. Oleh darah Yesus segala dosa kita telah diampuni. Kita telah memperoleh perjanjian yang baru dan yang kekal. Menerima pendamaian. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh perlindungan yang sempurna.
Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Kita semua menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mempelai yang suci yang kudus yang akan menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Tubuh Kristus yang esta. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana di dalam Ibrani 1 ayat 9 dikatakan Tuhan Yesus diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutunya. Dengan iman minyak zaitun ini dikuduskan. Biarlah Roh Kudus memeteraikan kita semua menerima kemuliaan melebihi teman-teman sekutu kita. Dan dimanapun minyak ini ditaruh, dicurahkan, ada mujizat, ada kasih karunia Bapa yang melimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kita semua diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin saudara ada di toko saudara, tempat usaha saudara. Saya percaya kita semua yang telah mengikuti fellowship online GCC dari Arta Gading, saudara semua pasti diberkati. Amin. Terima dengan iman, dengan percaya. Setiap firman yang beritakan pasti terjadi, pasti tergenapi dalam kehidupanmu. Jadilah seperti yang kau imani. Hari ini kami juga menghimbau kepada saudara, Bapak Ibu, mengharapkan dukungan saudara. Mengapa demikian? Karena kabar baik yang kita beritakan dari tempat ini sangat akan memberkati banyak orang. Dan kita percaya melalui kabar baik yang diberitakan akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu sebabnya kabar baik ini harus sampai ke seluruh pelosok-pelosok bumi ini. Artinya sebanyak-banyaknya orang harus dijangkau. Sebab inilah kabar keselamatan yang memberkati, yang menyelamatkan banyak orang. Amin. Itu sebabnya di layar saudara kami siapkan nomor-nomor rekening. Saudara boleh transfer yaitu ke Bank BCA ibadah online 8700 133177 dan persembahan persepuluhan 8700 105777. Dan juga di layar saudara bisa lihat ada QR atau barcode, saudara scan. Nanti saudara transfer, amin. Sebab Tuhan yang berjanji bahwa setiap persembahan saudara dengan iman percaya, Tuhan akan lipat gandakan. Biarlah mulai hari ini rumah tanggamu diberkati, hubunganmu dipulihkan, bisnis usahamu dibangkitkan, bahkan lebih daripada yang lalu-lalu, dapat pekerjaan baru. Amin. Juga kami dengan sukacita mengundang saudara untuk telepon kami para pastor. Di layar saudara kami taruh nomor-nomor telepon pastor. Kami siap melayani saudara, artinya kita bisa berdoa bersama-sama. Amin, kita akan berdoa buat rumah tanggamu, buat kebutuhanmu, buat keluargamu, buat bisnismu. Apa saja yang menjadi beban dalam kehidupan saudara. Dan kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin, jangan ragu-ragu telepon kami sangat sukacita melayani saudara. Dan juga setiap jam 10 malam, jam 9 malam, kita mengadakan doa bersama secara alam roh. Artinya di tempat saudara, pastor di rumah atau lagi dimanapun, kita tepat jam 9 berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk semua kebutuhan keperluan kita, pelayanan-pelayanan GCC. Dan juga untuk gereja-gereja lain, kita akan dukung setiap pelayanan. Dan juga untuk bangsa dan negara kita.
di mana kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita percaya Tuhan sanggup melimpahkan berkat, bukan hanya buat kita, bukan hanya buat gereja kita, buat semua orang, dan juga terutama buat bangsa dan negara kita. Amin. Dan kami juga mengharapkan dukungan saudara. Di layar saudara, ada di link YouTube kami, ada tombol yaitu like. Tolong pencet tombol like-nya dan nanti akan keluar kolom komentar. Saudara jangan lewatkan ya. Saudara isi. Kalau saudara bingung, saudara bisa isi haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Nah, kata-kata seperti itulah kata-kata yang berasal dari kebenaran. Terima kasih pastor, khotbahnya sangat memberkati saya. Dan jangan lupa juga bagikan link ini dan pencet tombol subscribe. Dan ada yang saya mau kasih tahu juga kepada kita semua. Waktu saudara mendengar firman, kemudian ada sesuatu yang saudara mau tanya atau memperdalam. Atau saudara mau belajar dari firman yang disampaikan, saudara juga boleh WA atau telepon pastor. Nanti pastor kita akan bicarakan bersama-sama dan kami pastikan saudara akan dibalas. Setiap WA, setiap permohonan saudara. Amin, jangan ragu supaya kita sama-sama menjadi murid. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita terima doa berkat, kita mari berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa yang telah memberkati kami pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat rahmat anugerah. Percayalah di mulut kita Tuhan menaruh kuasa yang besar untuk menyatakan kasih-Nya dan menyatakan kehadiran kerajaan-Nya dalam hidup kita. Dan ini adalah kehendak Bapa, dan Yesus mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar ketika kita berdoa. Dan terimalah anugerah-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi memberkati kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, berkuasa dan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran yang merubahkan kehidupan kita untuk kita menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya, menyambut Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach datang kembali. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana.